Hai, assalamualaikum. Balik lagi di Kopia Channel bareng saya Devri Ahmad Firdaus. Di edisi kali ini langsung aja kali ya. Di edisi kali ini saya bakal ngobrol santai. Saya pengen sharing banget nih masalah karena banyak banget dari teman-teman yang nanya DM atau di lingkungan sekitar saya pun masih banyak yang nanya. Kenapa di Kopihai mesinnya berbeda-beda? Nggak semuanya Itali, nggak semuanya Ferranti Vero. Kenapa? Banyak yang nanya kayak begitu dan di sini saya bakal bahas tentunya. Saya bakal ngomongin tentang apa sih kesinambungannya antara investasi mesin, equipment, dan break even point atau reverse of investment-nya, ROI-nya. Gimana caranya? Bukan gimana caranya ya. Intinya kenapa saya alasannya di setiap cabang saya ada 4 cabang itu berbeda-beda mesinnya. Karena yang pertama saya ngelihat kebutuhan. Selain kebutuhan saya, budget saya berapa untuk membuka sebuah coffee shop. Akhirnya saya memutuskan tiap cabang saya menggunakan mesin yang berbeda-beda dan saya tidak terpatok dengan satu merek. Makin banyak saya review brand-brand mesin espresso atau grinder, makin input banyak juga inputan untuk saya. Apa positifnya, apa negatifnya gitu. Plus minusnya ada. Saya lihat lokasinya dulu. Target sales per cup per day-nya berapa, dan target marketnya sudah jelas, riset of risetnya sudah kekunci gitu, sehingga saya bisa menentukan, oh saya berani investasi di satu cabang tertentu berapa. Waktu itu beli Ferranti Vero yang 3200 D dan B. Kenapa saya pilih itu? Karena memang tidak ada pilihan lain lagi ya untuk budget segitu. Menurut saya yang mumpuni dan cukup tempur, cukup tangguh gitu. Maksudnya nggak ada pilihan lagi selain 3200D. Kenapa sih kita ngejar murah? Bukannya beli mesin grinder itu investasi, betul banget investasi. Cuman kalau saya berpikir kan kita ngomongin bisnis ya. Kalau saya ngejar break even point-nya biar agak cepat gitu. Ketika kita spend money 15 juta atau ya let's say under 20 juta, tentunya kita bakal menghemat waktu break even point atau ROI yang lebih cepat dari biasanya kalau dibandingkan kita pakai mesin yang puluhan juta gitu. Itu alasan saya kenapa memilih Ferranti Vero. Terlepas dari segala minusnya, akhirnya menuntut kita buat belajar, buat ngulik mesin tersebut. Tentunya di setiap produsen atau distributor mesin ada plus minusnya ya. Cuman itu justru poin plus buat saya sehingga saya bisa belajar ngulik mesinnya. Kenapa saya perbandingannya Ferranti Vero dan mesin yang lainnya? Karena beberapa kali saya review mesin Ferranti Vero. Tentunya saya percaya kalau buat saya pribadi sebenarnya bukan masalah equipmentnya. Kalau saya percaya who mean behind the gun-nya, siapa di balik mesin tersebut. Kalau saya percaya mesin jadi nomor 2. Nomor pertamanya tetap si skill baristanya. Kadang-kadang bukan percuma juga ya, sayang banget kalau mesinnya keren, mesinnya bagus, tapi baristanya nggak jago maintenance atau nggak bisa pakainya bahkan, atau nggak apik pakainya, kan sayang juga gitu. Kalau concern saya ketika milih, makanya saya selalu ketika saya menentukan sebuah cabang, menentukan mesin di sebuah cabang, saya selalu timbang-timbang. Target saya ya, setiap pengusaha pasti pengen break even point cepet ya. Investasi makin mahal, kita ada beban break even point atau ROI lebih cepat, lebih panjang juga gitu.
Itu yang saya pengen sharing sih, karena banyak banget. Jadi teman-teman harus tahu banget nih kebutuhan teman-teman, budget teman-teman gitu. Tentunya pilihan kembali ke teman-teman sih. Tapi buat saya pribadi sampai detik ini, ketika saya punya budget 15 juta gitu. Kenapa saya bahas 3.200? Karena itu yang saya beli ya. Murah, cukup bisa kalau saya simpel sih, selain yang tadi saya bilang humihan behind the gun, minimal saya tahu dalaman mesin itu kayak gimana. Jadi ketika datang saya bongkar langsung, saya lihat, oh dalamannya begini. Minimal saya bisa ngulik dalamannya secara sendiri, nggak ngandelin yang lainnya. Jadi bisa sharing sama teman-teman teknisi dan sebagainya gitu. Jadi selain pertimbangannya saya mengejar RO yang lebih cepat, kita juga pengen matching di coffee shopnya, pengen pas gitu sama interior coffee shopnya. Itu menjadi pertimbangan kan. Dan setahu saya juga banyak banget merek di luar sana, dan termasuk Ferranti Vero, karena Ferranti Vero saya lihat dari harga yang tadi 15 juta, dia pun sudah ada yang sampai double group. Dan ya pilihan tergantung teman-teman sih. Jadi jangan sampai mesin jadi beban buat break-even point. Memang investasi sih, tapi kalau buat saya pribadi benar-benar harus rasional gitu. Teman-teman ketika milih mesin, ketika milih equipment, benar-benar bisa kekejar daily cupnya berapa, hari omsetnya berapa, terus overheadnya berapa, sehingga kehitung nih break even point-nya berapa lama gitu. Gitu sih kalau saya mau curhat itu sebenarnya.